Setiap kali saya merasa saya membawakan firman, selalu saya merasa kayaknya ini terpenting. Selalu seperti itu. Jadi memang firman Tuhan itu ajaib. Semakin kita pelajari, semakin kita mengerti. Hari ini pun saya belajar banyak. Bicara masalah relationship. Bukan bicara bahwa bagaimana relationship membawa kita ke surga. Surga itu anugerah karunia. Saya tidak pernah berani menghakimi siapapun. Seburuk apapun kehidupannya, apakah dia akan masuk atau tidak masuk surga. Tetapi yang kita pelajari adalah rahasia kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan bagi masing-masing kita. Kita bilang the kingdom relationship maksudnya apalah? Relationship yang standar surgawi. Tujuan dan karakteristik hubungan surgawi. Memang ujungnya sebuah relationship, sebuah hubungan, hasilnya apa? Cinta. Kalau relationshipnya benar, maka akan tumbuh cinta yang kuat. Saya dengan istri, kalau relationshipnya benar, cinta kami akan kuat. Dan itu makanya ayat inti di sini mengatakan, Tuhan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kenapa? Yaitu kalau kamu saling mengasihi. Murid itu pasti mempunyai hubungan sama guru. Kalau enggak itu bukan murid. Itu namanya murid durhaka. Ya, kita terus terang, maaf ya, kita anak-anak Tuhan durhaka, jangan-jangan. Kita cuma mengaku anak, tapi kita tidak memiliki hubungan dengan dia. Amin. Kita dengan rendah hati mengevaluasi diri kita. Ya. Bahwa betapa pentingnya relationship untuk bisa menumbuhkan cinta. Tanpa relationship, omong kosong. Kalau saya menikah, istri saya langsung hari pertama menikah, omong kosong kalau saya ada cinta sama dia. Tapi karena terbukti saya mulai punya hubungan. Waktu di SMP, berjalan bersama, saling mengenal. Lalu mulai saling percaya, baru bisa saling mencintai. Amin. Sama kelihatannya prosesnya bersama Tuhan. Gak mungkin instan, cinta. Cinta itu tidak akan bertumbuh dan tidak akan kemana-mana tanpa adanya relationship. Kita akan pelajari tentang relationship. Ini berguna bagi yang masih single, yang belum memiliki pasangan. Jadi tahu harus cari pasangan yang seperti apa. Gunanya seperti apa. Jadi bukan hanya cuma menghilangkan kesepian, ya. Jangan semua menghilangkan status malu, statusnya jomblo. Jadi mau cepet-cepet kawin, ya kan? Setelah kawin statusnya kirain bangga malah penuh derita, ya. Jadi bagi yang sudah menikah pun ini pelajaran. Kalau relationship kita suami istri sampai sekarang ini belum seperti apa yang kita akan bahas, sebaiknya banyak berdoa dan harus segera diperbaiki, ya. Apalagi yang terpenting adalah apa? Relationship bersama Tuhan. Jadi saya bukan menghakimi ya, mau gak mau memang firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Menusuk memang tajam, tapi biarlah itu membawa satu perubahan. Saudara perhatikan, di dalam kehidupan dunia itu banyak sekali jenis relationship. Pertemanan, pacaran, hubungan karyawan sama bos, betul? Dan pernikahan. Saudara sadari, relationship yang terpenting selain bersama Tuhan adalah apa? Rumah tangga. Ya, saudara tidak akan bahagia. Percaya saya, boleh harta banyak, terus salah menikah. Punya relationship yang toksik, saudara pusing 7 keliling. Mau ke kantor, udah berantem, ribut. Jenuh banget gitu, gimana mau konsentrasi, mau mikir, semangat semua hancur. Jadi penting sekali, simak baik-baik supaya hidup kita menjadi penuh kebahagiaan. Hati Allah itu rindu hubungan. Ini yang perlu disadari. Dari awalnya, sebelum ada tahta, sebelum ada malaikat, sebelum ada alam semesta diciptakan, sudah ada relationship, hubungan. Yaitu apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam satu kesatuan yang sempurna. Kita diciptakan
Bukan hanya untuk melayani Tuhan, tetapi untuk mengenalnya. Percuma kita punya pelayan di rumah, cuma melayani, tapi nggak kenal. Betul? Ya, kita nggak dikenal baik. Berjalan bersamanya dan hidup dalam hubungan seperti Dia. Jadi kalau saya bilang agama itu, maaf ya, buatan manusia. Agama itu tidak ada sebetulnya yang Tuhan mau dari awalnya adalah Tuhan ciptakan supaya ada punya hubungan. Itu yang penting. Itu yang dilupakan oleh anak-anak Tuhan. Bahwa yang penting bagi Tuhan adalah sebuah hubungan. Dia tidak mementingkan saudara punya perpuluhan, punya persembahan, bawa pulang. Orang tua juga nggak butuh ya. Ini saya kasih tahu nih anak-anak saya nih, kami orang tua. Tidak butuh kalian punya uang, kalian punya buah, hadiah apa. Kami membutuhkan hubungan. Betul? Kami mau selalu bisa dekat, bisa lihat cucu kami. Jadi jangan cuma kirim uang, karena udah kaya mungkin orang tuanya kurang berada, tapi nggak pernah punya hubungan. Manusia aja jelas kita sadari, paling penting hubungan. Kalau saudara tidak sama, berbahaya. Ya. Jadi, tapi dalam pencarian kita akan aturan, ya, mencari gelar, jabatan, semua keberhasilan dan ambisi dunia, justru kita kehilangan inti dari hubungan itu bersama Tuhan. Seringkali Tuhan dijadikan jackpot. Ya, maaf, banyak orang kafir. Istilah kafir adalah orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Itu kafir. Ya. Jadi banyak sekali orang kafir yang pergi ke sini ke sana melakukan segala upaya untuk mencari apa? Keberhasilan. Termasuk dengan anak-anak Tuhan. Jadi kadang-kadang cari Tuhan itu cuma mau berkat materi. Ini yang kita mesti waspadai. Apa arti hubungan itu sesungguhnya? Ya. Mengapa kita membutuhkan hubungan? Ini juga satu hal yang saya semakin mengerti. Tuhan menciptakan Hawa. Kita berpikir memang Tuhan katakan tidak baik Adam sendiri. Tapi selama ini kita pikir mungkin Hawa diciptakan Adam supaya Adam tidak kesepian. Kita pun mungkin sekarang berpikir saya harus menikah. Atau anak saya harus menikah ya. Kalau nggak kesepian kamu hidup sendiri. Itu terlalu cetek. Pengertian hubungan pernikahan hanya supaya tidak kesepian. Hati-hati anak muda. Ya kan? Cuma lihat, asik, ganteng, keren. Ya kan? Asik nih kayaknya nyaman nih, bahagia nih bersama dia. Karena kita memikir secara cetek. Bahwa hubungan relationship itu hanya sejauh mengisi supaya tidak kesepian. Jadi untuk apa kalau gitu? Hawa, Tuhan menciptakan Hawa, ya. Jadi katakan kita sering berpikir, Tuhan memberikan hubungan bukan sekadar untuk mengatasi kesepian, tetapi untuk membentuk kita menjadi pribadi yang semakin menyerupainya. Kita sering berpikir bahwa fungsi utama hubungan adalah dukungan emosional. Tetapi dalam kerajaan Allah hubungan adalah alat utama Tuhan untuk pembentukan rohani kita. Adam memiliki Tuhan, tetapi tetap saja Tuhan berkata tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Mengapa? Bukan karena Adam merasa kesepian, tetapi karena identitas dan tujuannya tidak bisa diselesaikan dalam isolasi. Anda tidak sepenuhnya mengenal diri sendiri sampai Anda berada dalam hubungan dengan orang lain. Jadi gak mungkin kita hidup sendiri. Kalau Tuhan menciptakan Adam sendiri saja, dia tidak akan diubahkan. Dia tidak akan terbentuk. Karena terus terang ya, begitu kita ketemu dengan katakanlah ginilah, satu hari kita pergi makan di restoran. Terus keluar dari restoran, kita lihat ada orang nenek tua nawarin makanan atau kue atau keripik. Tolong Mbak, Om, ya kan, jual. Sana, jangan dekat. Wah, di situ baru kita tahu bahwa kita orang yang tidak punya belas kasihan. Atau kalau sebaliknya, aduh jadi iba, kasihan juga ini nenek ya. Sampai udah nenek masih harus cari uang. Betul? Akhirnya kita, ya udah deh. Kalau kita lihat makanannya juga kurang seret, kita ambil, cuma nanti kita buang. Kita nggak makan, mungkin gitu. Tapi yang penting kita kasih duit. Atau istri saya sering
Nggak usah kasih. Nggak apa, nih bayar aja. Oh nggak usah. Ya kita juga pernah waktu jalan di Singapura lihat ada nenek udah tua juga, dia juga jualan. Jadi maksud saya, pada waktu bertemu dengan orang lain, itu baru kita tahu siapa diri kita. Ya nggak? Petrus sombong. Wah, aku akan mati siap buat Tuhan. Begitu ngalamin, baru dia tahu siapa dirinya. Kita pun demikian. Makanya Tuhan menciptakan Hawa untuk Adam. Supaya Adam juga diasah. Supaya Hawa juga diosah. Makanya ada kitab Amsal dibilang besi menajamkan besi. Itu saya baru mengerti. Jadi tidak mungkin kita menjadi tajam dengan hidup seorang diri. Ya, makanya penting komunitas seperti ini. Supaya kita satu dengan lain saling dipertajam. Saling dikoreksi. Ya tak? 3 tujuan tersembunyi supaya kita mengerti dari hubungan surgawi. Apa sih tujuannya Tuhan? Pertama, hubungan sebagai cermin. Tadi yang sudah singgung. Cermin itu dengan kita cermin kita jadi lihat. Ininya jerawatan nih. Keriput nih. Cermin akan menunjukkan seperti air. Jadi relationship juga begitu. Akan menjadi sebuah cermin bagi diri kita. Sehingga kita mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Ya. Jadi orang-orang mengungkapkan apa yang ada dalam dirimu yang tidak bisa kamu lihat di cermin. Nah ini kalau kita bicara sekarang, kalau cermin kan cuma menampilkan fisik. Tetapi tabiat kita itu bisa ditampilkan tidak dengan cermin. Kalau kita ngaca mah, Pak Pura ganteng banget ya. Tapi nggak tahu jahat dan kejamnya, betul nggak? Jahat dan kejamnya baru tahu nanti setelah punya istri. Jadi saya pernah bilang istri dan suami adalah cermin Anda. Istri adalah cermin suami. Lihat istri saya cantik atau enggak? Kalau cantik aman. Berarti cerminnya saya ini baik, ya kan? Kalau istri saya baru umur muda udah keriput, udah stres, udah banyak penyakit. Wah udah tahu deh pasti suaminya nggak usah bohong. Di rumah saya nggak tahu diapain, ya kan? Betul ya? Nah, jadi kesombongan, rasa tidak aman, luka yang belum sembuh, atau kecantikan tersembunyi, semua akan terungkap. Di dalam hubungan, kalau belum move on. Jadi hati-hati ya, ada yang konsultasi sama saya. Ini ada cowok baru pacaran, putus 2 bulan, sudah ngajak saya lagi untuk menjalin hubungan. Gimana ya? Terima atau enggak ya? Hati-hati saudara. Ya, sekarang ada istilahnya starter wife. Ya betul nggak? Betul kan istilahnya? Cuma jadi batu loncatan. Banyak cowok yang maaf ya, yang masih bokeh, masih di bawah. Dia nggak sanggup mendapatkan istri idaman. Kebetulan ada nih wanita yang seringkali baper. Gitu kan ya. Oh, bawa cintanya, pokoknya dipikir cintanya bisa menguasai hati pria. Ini satu kenyataan, tidak bisa. Ya, Anda tidak bisa memenangkan hati pria. Hati pria itu mahal juga, walaupun juga kadang-kadang murahan. Tapi mahal juga. Betul? Nggak bisa disogok, cintanya nggak bisa disogok. Kalau dia udah nggak cinta Anda, tunggu waktunya. Dia akan tinggalkan Anda dengan wanita yang dia cinta. Ya, jadi bisa jadi ada luka yang tersembunyi belum sembuh. Ya, makanya saya bilang kalau mau berpacaran pastikan Anda sembuh. Bukan menikah membuat relationship itu mencari kebahagiaan, bukan. Pernikahan itu adalah pertemuan 2 orang yang bahagia. Untuk saling berbagi kebahagiaan dan menyatukan kebahagiaannya, menciptakan kebahagiaan yang lebih-lebih lagi. Jadi bukan 2 orang yang sengsara lalu menikah yang ada berantem. Kamu kenapa nggak giniin saya ya? Kamu harusnya begini dong. Yang satu juga gitu. Udah saling menuntut. Itu yang terjadi kalau menikah hati belum bahagia. Tapi puji syukur ya, kami berdua walaupun punya pengalaman pahit sebagai anak jauh dari orang tua kan. Tidak ada kasih sayang orang tua. Tapi terbalik reaksinya waktu kami bernikah, jadi kami menghargai kasih sayang itu. Kami merasakan bagaimana tanpa kasih sayang, jadi kami tidak mau juga istri atau pasangan mengalami itu. Coba kalau kami reaksinya saling menuntut, wah bubar. Gitu? Nah, Amsal 27 ayat 19 dan seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Banyak orang meninggalkan hubungan bukan karena orang lain salah, tetapi karena hubungan tersebut mengungkapkan versi diri mereka yang belum siap mereka hadapi.
Ya, jadi hubungan akan mengungkap the true color of yourself. Ya. Jadi jangan pernah bilang gini, wah kekayaan itu merubah seseorang. Dulu dia baik, sekarang udah kaya, sombong. Bukan berubah, dari dulu memang sombong. Cuma uang yang menjadi alat yang jelas sebagai cermin. Tahu ya, kalau alat yang bisa setan itu atau kalau di film-film itu langsung kelihatan serem aslinya. Ya. Jadi manusia itu bukan berubah sebetulnya, cuma jadi ketahuan belangnya. Ya. Oke. Hubungan sebagai tanah. Setiap hubungan adalah tanah. Tetapi tidak semua tanah subur untuk setiap benih. Betul? Beberapa orang baik untuk kenyamanan Anda, tetapi tidak untuk panggilan Anda. Ini kalau kita udah bicara. Oke, kita mau punya hubungan, punya pacar, punya suami, punya istri. Bisa jadi kita nggak bertumbuh juga secara fisik, secara mental. Apalagi bicara secara rohani. Ini yang perlu diperhatikan. Ya, hubungan itu adalah seperti tanah. Dia bikin kita subur atau bikin kita mati. Mana ada saya lihat pohon tumbuh berbuah di tanah yang kering. Hanya kecuali memiliki Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 itu mungkin. Udah gak punya Tuhan. Hidupnya di tanah kering. Udah habis dah. Udah game over. Betul ya? Jadi hati-hati nih para wanita. Harus perhatikan apakah Anda kalau menikahi dia akan bertumbuh enggak? Selain di dalam rohani tentunya. Bertumbuh enggak? Tambah cantik atau tambah jelek? Oh jangan jadi tambah cepet tua. Itu berarti salah tanah. Betul. Tapi kalau setelah menikah, makin glowing. Nah saya makin glowing enggak kelihatannya? Yeah. Karena saya punya tanah yang benar, jadi saya glowing, makin tahun makin glowing, bukan makin. Jadi jangan kaget ya, kalau saya makin glowing aja mulai besok. Oke. Jadi yang jatuh di tanah yang baik itulah dia orang ya, yang benih itu tumbuh di tanah yang baik, itu juga berlaku untuk orang. Apakah Anda menanam visi Anda pada orang yang tidak memiliki tanah yang cocok untuk apa? Cocok untuk menumbuhkannya, ini hati-hati. Karena kalau kita memiliki pasangan atau partner whatever ya, orang di dalam hidup kita, itu bisa mengubah kita. Ada nasihat begini, jangan sharing kamu punya cita-cita. Kadang-kadang kebanyakan orang tuh negatif. Susah lah, kamu gak bisa lah, itu hati-hati. Ya, kita mesti mencari pasangan yang menjadi tanah subur yang membuat kita growing. Kalau saya sekarang growing di dalam pelayanan berarti tanah saya benar. Kalau tanah istri saya ini nggak benar, udahlah Purwa, udah nikmati aja lah hidup lah. Ngapain sih pikirin orang, aduh pusing. Mesti siapin makanan lah, entar beginilah, entar begitulah, betul? Kita bisa seperti itu. Akhirnya bukan membangkitkan semangat melayani, malah semakin egois. Itu kalau udah salah tanah. Jadi tolong ya, saya bukan menghakimi ya. Kalau salah satu lihat, ntar di rumah aja bilang, iya kamu tuh saya mau ke OSISI, mau rajin, kamu bilang gak usah aja. Saya mau ikut komsel, kamu bilang gak usah aja. Saya mau baca Alkitab bersama tiap pagi, kamu bilang gak usah aja. Kamu bukan tanah yang subur. Doakan, ya saya bukan suruh buang. Doakan sama Tuhan, supaya dia jadi tanah yang subur. Betul ya? Jadi ini pelajaran buat kita, bahwa kita suami istri harus menjadi tanah yang subur bagi pasangan kita. Jangan jadi tanah yang mengeringkan, bikin dia mati, tidak bertumbuh di dalam segala yang positif, itu tidak benar. Ya. Oke, yang ketiga, hubungan sebagai pesan Tuhan. Ya. Jadi seringkali Tuhan menggunakan orang untuk bisa apa? Bisa kita jadi terusik, ditegur, ya kan? Jadi Tuhan sering membawa Anda bertemu dengan orang-orang sebelum mencapai tujuan. Justru orang-orang itu yang membuat Anda jadi sadar
akan tujuan itu. Ya. Jadi seperti Elisa, sebelum dia jadi nabi dia bertemu dulu sama Elia. Petrus bertemu sama Yesus, akhirnya dia bisa berjalan di atas air, dia bisa melakukan berbagai mujizat. Ya, jadi Tuhan menyembunyikan berkat melalui orang-orang. Ketika Anda menjauh dari orang yang tepat, Anda bisa menjauh dari tugas Anda. Jadi bicara pertemanan penting. Apakah akan Anda lari ke tujuan yang benar atau malah meninggalkannya? Ya. Jadi kesimpulan Anda tidak bisa tumbuh dalam kasih tanpa hubungan yang nyata. Kasih bukanlah emosi, itu adalah buah dari relasi. Jadi biasanya kasih suami istri mengendur. Kenapa? Karena sudah jarang, relasinya udah gak benar. Udah jarang bicara, udah jarang ketemu, tidur aja pisah ranjang. Yaitu, atau juga bahkan pisah rumah gitu loh. Jadi memang kalau relasi terganggu, maka akibatnya apa? Tidak akan tumbuh di dalam kasih. Jadi itu salah satu jawabannya juga kenapa umat Tuhan susah banget. Semuanya tobat kumat gitu. Susah disadarinya, bertumbuhnya susah. Kita udah belajar kan growing. Ya kan? Mengenai growth kemarin. Masih kayak anak kecil minumnya susu terus. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai hubungan yang sehat bersama Tuhan. Ya. Kesabaran tidak bisa berkembang jika semua orang di sekitar kita selalu menyenangkan. Ya toh? Pengampunan hanya diuji ketika Anda disakiti atau dikhianati. Kesetiaan terlihat justru saat ada alasan kuat untuk meninggalkan. Sebenarnya bisa ditinggalkan tapi dia tidak. Itu namanya setia. Ya. Jadi seorang pendeta dikatakan pernah bertanya, kita pun mungkin pernah berdoa kepada Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan orang menyakiti saya di gereja? Dan Roh Kudus menjawab, karena kamu memintaku untuk membuatmu seperti Yesus. Ya kalau mau seperti Yesus ya terima aja testingnya semua, pelatihannya, betul kan? Nah, tidak ada pertumbuhan tanpa tantangan atau tekanan. Baik, kita percepat. Ada tiga tipe hubungan yang Tuhan pakai dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama adalah sahabat dalam kebenaran. Saya tambahin Inggrisnya lebih bagus. Divine disruptor. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan kirim untuk mengusik kenyamanan Anda, menantang cara berpikir Anda, dan mendorong Anda untuk bertumbuh. Contoh Nabi Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Waktu menegur, dia sudah ngambil istri orang. Sehingga ditegur, akhirnya dia menyadari, diusik akan kesalahannya dan dia mau bertobat dan berubah. Mereka mungkin membuat Anda merasa tidak nyaman. Tetapi peran mereka sangat penting dalam proses pembentukan hidup Anda. Ingat, koreksi bukanlah bentuk hukuman, tetapi wujud kasih dan perhatian Tuhan. Jadi dalam pergaulan hati-hati kalau memang Tuhan tuh bisa pakai teman kita atau siapapun untuk bicara. Dan sebetulnya apa yang dia sampaikan itu apa? Menyadarkan kita. Ya contoh aja deh, yang belum lama ini saya punya besan nih, saudara Ronald. Kita lagi potluck di OCC ngomong-ngomong, ada kantor juga ya di Jakarta ya? Iya. Terus ada kebaktian? Enggak. Kok sayang banget nggak dipakai? Itu mengusik saya. Langsung gak lama saya buka kan pelayanan. Cuma sayang Ronald, ya mohon maaf aja ternyata ditutup juga. Ya. Tapi bukan salah di saudara Ronald, itu contohnya. Tapi mungkin saya tunggu jawaban Tuhan lagi dari Ronald. Kita duduk sama-sama ya. Siapa tadi yang bilang lagi, jangan pantang menyerah, sendiri pun jalani. Tapi kita manusia menyerah juga, ngapain pelayanan gitu. Ntar orangnya datang berapa orang gitu kan. Ya, tapi ya sebetulnya sih nggak boleh menyerah ya. Ya nggak tahu dah. Mungkin ini khotbah hari ini mengobati saya atau gimana, kita sama-sama berdoa aja. Ya. Jadi mereka mungkin membuat Anda merasa tidak nyaman, tetapi peran mereka sangat penting dalam proses pembentukan hidup Anda. Oke? Terus yang kedua, destiny connector. Jadi kadang-kadang kita suka ragu, panggilan kita ini apa? Ya kayak siapa? Elizabeth, mamanya Yesus. Dia Maria, mamanya Yesus. Dia juga kecewa gitu, banyak orang kayak nggak percaya. Ini saya masih perawan loh, ini Roh Kudus ini kayaknya dihakimi gitu kan ya.
Jadi bisa jadi lemah iman, putus asa. Tapi Tuhan utus, ya kan? Mamanya siapa? Elizabeth, mamanya Yohanes Pembaptis. Sehingga akhirnya dikuatkan. Jadi Tuhan juga punya tujuan seperti itu, mengirim orang, mengutus seseorang apa? Untuk menjadi destiny connector kita. Ya, supaya kita akhirnya bisa mewujudkan apa rencana Tuhan sesungguhnya dalam hidup kita. Nah, kalau mau cari divine disruptor, mau cari destiny connector, satu lagi nih mau jadi burden sharer, carinya di OCC. Betul? Jangan cari di tempat disco-disco. Nggak ada. Dia nggak bakal mau jadi penopang di masa sulit atau mau berbagi kesulitan. Tidak ada. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang tetap hadir di sisimu saat kamu berada di titik terendah. Ketika kamu merasa gagal, bingung, hancur, atau berduka. Contoh apa? Yohanes. Yang satu-satunya tetap bersama Yesus di antara murid-murid yang lain pada waktu Yesus disalib. Kamu tidak bisa membangun masa depan bersama orang yang hanya ada saat kamu bersinar, tetapi menghilang saat kamu jatuh. Mereka yang setia bersamamu dalam masa paling menyakitkan, seringkali adalah orang yang layak berjalan bersamamu dalam tujuan Tuhan. Saya dari kemarin, dari pagi saya merenung terus, saya mau cari contoh. Supaya saya bisa bersaksi apa sih contoh dalam hidup saya. Terus terang akhirnya saya mengatakan, saya memang tidak punya teman yang memenuhi tujuan Tuhan. Ya, termasuk menjadi apa? Yang setia di masa sulit. Tapi saya bersyukur, istri lebih penting dari teman. Betul? Kalau teman gak bisa 24 hours, kalau istri 24 hours, 7 days a week. All the time. Jadi Tuhan berikan seorang pasangan hidup kepada saya, ini juga sebagai saya punya destiny connector. Pada saya waktu masuk sekolah di Advent, ya dulu di Keramat Pulau, saya kenal Tuhan Yesus di situ. Saya lahirnya dari orang Buddha. Saya rajin ke wihara. Tapi terus saya kenal Tuhan Yesus, saya sudah 2-3 kali minta izin sama orang tua untuk dibaptis. Tidak diizinkan. Kenapa? Karena kalau saya dibaptis, karena ini agak berbeda imannya ya. Saya waktu masuk di Advent itu tidak boleh makan babi. Tidak makan makanan haram. Waduh, padahal saya tuh paling suka babi. Kalau nomor 1, papa saya itu siapin babi merah. 1 kilo juga habis. Ya. Tapi setelah saya dibaptis, diam-diam. Kok makanan gak pernah habis tuh ya, babi. Ya, semua akhirnya orang tua tahu. Ya, orang tua. Tapi kenapa saya berani dibaptis, saudara? Tapi saya bukan berarti munafik ya. Tapi karena Tuhan pertemukan saya dengan ini, istri saya. Sehingga saya dapat kekuatan. Oke lah kalau saya nanti hidupnya menyendiri, nggak sama lagi Koko. Dulu Koko tuh sering kita sama-sama 4 saudara lelaki. Wah gimana nggak kompak. Pergi nonton bersama, ntar makan malam gini. Semua itu saya akan tinggalkan. Jadi saya itu akan menyendiri jauh. Tapi saya jadi kuat karena saya ada pengganti Tuhan sediakan. Amin. Itu yang saya syukuri makanya. Bahwa Tuhan pertemukan dan persatukan kita untuk mencapai satu tujuan. Ya. Sehingga di dalam kesulitan apapun, saya lihat cuma istri saya yang cuma masih ada di samping saya. Sampai hari ini masih ada. Ya. Jadi kecuali kalau saya lagi shopping mungkin kalau nggak ada maklum ya istri lagi di rumah. Tapi hampir kemana aja pasti ada Purwa, ada Lis. Percaya saya. Ya. Karena kami tidak bisa terpisahkan dan selalu bersama. Anak-anak saya tahu deh. Ya. Jadi kalau anak saya bilang gini, "Pak, saya kasih paket nih tapi untuk papa aja atau untuk mama aja." Ditolak. Ya kan? Kalau mau kasih hadiah sepaket. Dua-duanya harus nggak bisa dipisahkan. Gitu. Tapi sungguh ini pengalaman hidup saya bahwa saya merasakan. Bukan saya sebagai pengusaha tidak pernah merasakan downturn. Tapi di situ menjadi cermin. Dan saya melihat bagaimana istri saya betul-betul tetap setia berdiri mendampingi. Nah ini penting sekali bagi para pria nih ya. Atau juga para wanita sama. Jangan cari pasangan yang tidak mau berbagi masalah. Maunya happy-happynya doang. Betul gak? Begitu punya anak repot kan. Urus anak terus ngantuk capek. Suaminya kagak mau bantu. Dia tidur aja.
Nah, itu bukan pasangan yang tepat. Kalau pasangan yang tepat selalu mau apa? Senang ditanggung, susah juga dipikul bersama. Itu yang relationship yang Tuhan maukan. Oke, sekarang ya ibu-ibu nanti komplainnya diam-diam aja sama bapak. Dengar ya tadi khotbah Pak Purwa ya. Mulai sekarang kalau saya lagi repot di dapur, bantu dong, gak usah gengsi. Saudara, saya gak pernah gengsi, tanya istri saya. Saya pergi ke ini loh, ke pasar dulu. Belanja tiap minggu, tanya istri saya. Saya berebut sama ibu-ibu. Minta tahu, kecap gitu kan. Tapi untung sekarang nggak perlu, karena udah ada langganan, bisa tinggal telepon, diantar ke rumah. Terima kasih. Kalau nggak saya yang pergi itu. Ya kan? Pada waktu istri saya pertama kali melahirkan Mandy, anak pertama kena baby blue. Takut keramaian dan segala-galanya. Siapa yang bawa Mandy ke dokter? Siapa yang gantiin Mandy punya popok? Tuh saya. Saya pergi ke dokter. Bawa-bawa begini pakai cukin gendong sebelahnya. Babysitter. Pada ngeliatin saya. Aneh gitu kan. Tapi memang harus begitu kita. Sebagai pasangan jangan ada gengsi-gengsian ya. Jadi bapak-bapak suami jangan sombong. Tidak ada gengsi. Tidak ada yang memalukan kalau kita berbagi dengan pasangan hidup kita. Oke. Nah ini yang paling penting. Apa yang terjadi saat kehilangan makna sebuah relationship. Makna relationship telah hilang dari apa? Dalam agama. Sebetulnya agama itu adalah relationship, bukan sebuah penyembahan. Maksudnya seperti kekafiran, Tuhan tuh senang, oke, sembah, sujud, 50 kali kurang, 100, 200 gitu ya. Tuhan itu tidak gila disembah. Tuhan itu mengharapkan apa? Sebuah hubungan. Jadi kita telah membangun ritual merupakan hubungan. Jadi yang sekarang ini jangan sampai kita di OCC cuma ritual. Oke, nyanyi, hole, haleluya dengan khotbah. Setelah pulang dari sini selesai. Tidak ada lagi sebut-sebut nama Tuhan. Tidak ada lagi mau dengar-dengar firman Tuhan. Udah nggak ada deh, semuanya urusan duniawi. Itu yang terjadi. Banyak anak-anak Tuhan itu tidak mempunyai hubungan sebenarnya dengan Tuhan. Dia hanya melakukan penyembahan secara ritual saja. Itu adalah kebiasaan kekafiran. Karena menganggap Tuhan itu sumber rejeki. Kalau dia marah nanti malah petaka. Akhirnya oke, ritual aja kita. Itu menyedihkan hati Tuhan. Yang Tuhan mau adalah hubungan pribadi. Makanya saya bilang tidak ada cinta kelihatannya di anak-anak Tuhan itu. Sehingga Tuhan Yesus bertanya, kalau dia datang masih ada iman gak di bumi? Kenapa? Karena kita semua tidak punya relationship dengan Tuhan, yang ada cuma ritual. Jadi jangan seperti itu, agama itu bukan seperti itu ya. Kita menyanyikan lagu untuk Tuhan tetapi tidak lagi berbicara dengannya. Kita tidak lagi berdoa, kita tidak lagi mau baca firman, kita cuma datang ke gereja seminggu sekali. Itu hanya melakukan ritual. Kita berkumpul dalam keramaian tetapi tetap merasa kesepian. Kita memiliki kebahagiaan gereja tanpa keluarga gereja. Ya. Kita tidak saling mengenal satu dengan lain, apalagi kalau bicara sudah gereja besar. Ada seorang anak laki-laki yang datang ke gereja setiap minggu dan duduk sendirian. Suatu hari dia berkata, aku tahu Tuhan ada di sini. Tetapi mengapa tidak ada yang melihatku ya? Semua tidak ada yang memperdulikan. Ya, jadi jangan lupa agama itu adalah sebuah relationship. Terus yang kedua, di dalam pernikahan juga sudah hilang yang namanya arti hubungan. Kita merencanakan pernikahan, luar biasa perencanaannya, persiapannya, pre-wed foto segala macam. Wah, indah banget, ya. Tetapi mengabaikan hubungan. Jadi ingat nih anak-anak saya, ingat nih Baron sama Michelle yang mau menikah. Pernikahan itu adalah sebuah hubungan, yang lain gak penting. Mau rumahnya 2 lantai, 3 lantai, 1 lantai, atau ngontrak, tidak penting. Yang penting apa? Hubungannya. Gimana kita bersama suami dan bersama istri. Kita berbagi rumah tetapi tidak hati kita. Ini yang bahaya. Hidup satu rumah ya. Kita jatuh cinta pada citra, bukan kepada jiwanya. Jadi pernikahan tidak pernah menjadi kontrak.
Tidak, itu bukan kontrak. Kalau kontrak sifatnya sementara. Kalau kontrak itu ada kondisi. Itu adalah sebuah perjanjian. Gambaran Kristus dan gereja. Seorang wanita pernah berkata, saya tidak merindukan kehadirannya, saya merindukan koneksinya. Ini banyak istri-istri saya tahu sebagai influencer, kesepian. Punya suami tapi sepi, suami sibuk, gak mau ajak bicara. Cuma datang, pergi, udah pulang. Mungkin juga pulangnya udah larut malam, pergi-pergi. Jadi kesepian, kenapa Anda kesepian? Karena tidak ada relationship, tidak ada koneksi. Namanya relationship itu bukan cuma begini, dekat, lewat. Itu bukan relationship. Kalau relationship itu kita duduk bicara, meluangkan waktu bersama, ngobrol, saling curhat, kita mau mendengar apa dia masalahnya, ada cerita. Itu namanya relationship. Saya nggak tahu deh pacaran kita itu seperti apa. Ya, kalau memang pacarannya nggak relationship, ya maklum. Kalau pernikahannya juga nggak ada relationship. Waktu pacaran cuma ngeliat, gitu aja kan, ngeliat gitu. Terus menikah, itu aja. Tapi nggak pernah punya komunikasi atau apa, tidak pernah ada relationship, tidak akan sehat. Ya, oke. Anda bisa hidup bersama dan tetap merasa sendiri tanpa hubungan. Kita anggota OSIS bisa tetap merasa kesepian. Padahal udah datang ke sini setiap Sabat tuh rame loh, tapi merasa kesepian. Kenapa? Karena tidak memiliki relationship bersama kita dan sesama anggota family yang lain. Dalam bisnis apalagi di dalam organisasi, kita sering mempekerjakan orang berdasarkan apa yang mereka kerjakan. Pokoknya dilihatnya duit. Nah, jadi udah nggak ada relationship. Yang penting duit. Nah, saya nggak peduli lah. Priscilla misalkan karyawati saya ya. Ya udah kerja bener nggak? Jangan lupa ya tugas ini kurang ini udah selesai. Saya nggak mau tahu. Kelihatannya padahal dia agak mata bengkak gitu. Saya nggak peduli. Padahal sebetulnya dia baru punya problem di rumah tangganya. Mungkin begini-begini sama suami atau mungkin kena marah bahaya. Kita biasa di bisnis nggak peduli itu. Ya kan? Kita nggak mau tahu. Tapi ini contoh ada kesaksian dikatakan tukang sapu. Seorang bos bertanya kepada petugas kebersihan, bagaimana kabar keluargamu? Petugas itu menangis sambil berkata, Anda adalah orang pertama yang menanyakan itu dalam 3 tahun. Selama kerja nggak pernah ada yang peduli. Nah ini coba, ini juga buat saya nih sebagai pengusaha, kita yang bekerja, jangan cuma melihat karyawan atau ini cuma masalahnya alat, tools untuk get more money and get more money. The rest I don't care. Memang betul ada larangan menjaga hubungan ya, terutama kalau kita lawan jenis, tetap kita harus jaga jarak. Jangan sampai kelebihan karena gini, dari relationship timbul apa? Bonding. Dari bonding timbul trust, dari trust timbul love. Jadi jangan nanti salahin saya punya khotbah ya. Maksud saya cukup relationship sama bonding titik. Jangan terus lagi nih. Paham ya? Tapi kita harus manusiawi. Ya, kita harus melihat bahwa Tuhan mau kita menilai manusia jangan hanya secara materi. Kita mengejar keuntungan tapi lupa menghargai manusia. Harus berani say thank you. Di dalam rumah tangga suami istri juga. Kapan suami-suami bilang terima kasih kepada istri. Jangan cuma terima kasih udah dimasakin makanan. Saya sama istri bilang terima kasih walaupun mau tidur, terima kasih ya. Kamu sudah pilih saya dari sekian cowok-cowok jelek. Enggak. Maksud saya dari supaya nggak tidur nih, supaya nggak ngantuk. Saya benar bilang terima kasih sama istri. Selalu terima kasih kamu sudah memilih aku dari sekian banyak lelaki. Kita harus terima kasih. Saudara Rudi, ingat. Kita harus hargai. Karena kalau kita nggak seperti itu, kita tidak menghargai, akhirnya kita cari yang lain. Kasihan kan dia nyesel. Duh, kalau tau gue nggak pilih elu nih. Mendingan pilih yang kemarin aja yang walaupun giginya somplak gitu. Ya kan? Jadi kita harus menghargai manusia. Istri, anak juga harus dihargai. Juga karyawan kita. Murahlah. Sebagai anak-anak Tuhan mengucapkan terima kasih. Ya, ntar juga di potluck ya. Jangan lupa ya, udah ada yang ngelayanin ambilin apa tuh pisang goreng. Terima kasih. Itu menghibur loh, bener.
Daripada ini kisah nyata, jangan nanti di belakang gini. Aduh, OCC family semuanya nggak peduli. Padahal saya nih yang ngambilin kasih. Sekali bilang terima kasih aja kagak. Sedih kan? Ya, jadi jangan lupa banyak bilang terima kasih sama saya. Ya? Oke. Jadi dalam gereja, nah ini dia. Tadi agama kan sudah salah mengerti. Tuhan tuh menghendaki relationship. Di dalam gereja modern, kita sering menghitung jumlah kehadiran, tetapi tidak mengenal nama-nama yang hadir. Maaf ya, gereja itu komersil sekarang. Karena dia maunya gede. Bangun gereja lebih gede. Kenapa? Semakin banyak yang datang, perpuluhan, persembahan semakin gede. Tetapi itu merusak. Itu tidak bisa membangun relationship. Bagaimana gereja segede lapangan bola, begitu banyak tamunya, datang cuma sejam terus pulang. Bisa ada kesempatan saling mengenal. Sulit kan? Jadi tidak terbangun namanya hubungan yang Tuhan mau. Kenapa? Karena hubungan itu menumbuhkan cinta. Tanpa cinta semua tidak akan bertahan. Percaya saya. Tidak ada cinta sama Tuhan, tidak ada cinta sama sesama, bubar. Makanya saya sudah memikirkan sejak saya mempersiapkan khotbah ini, kita di OCC harus meningkatkan hubungan. Supaya apa? Ada bonding. Supaya ada trust satu dengan lain. Oh, ini bukan copet, ini bukan penipu. Ya kan? Dia ini orang baik, perlu kita ditolong dan segala macam. Akhirnya tumbuh cinta. Jadi tolong ya, jangan iya aja. Siapa yang bilang amin? Dulu kita pernah ngadakan jalan bersama di sini, ya. Yang datang cuma berapa? Priscilla, ya kan? Roy, saya, istri, Ibu Eliana, ya kan? Cuma beberapa. Titi datang nggak ya waktu itu ya? Hani datang sama Ciu datang. Akhirnya bubar nggak lagi. Itu karena saya juga dilemahkan. Udah siap-siap bubur kacang hijau, satu panci besar. Orang yang bilang, ya besok datang, enggak datang. Sekarang saya akan tetapkan terus. Saudara hadir enggak hadir, saya lari sendiri. Saya jalan sendiri. Jadi nanti dengar ada acara. Kita di BSD ini ada Car Free Day juga. Ya, jadi kalau enggak sebulan sekali, mungkin kapan, kita harus bergabung. Saudara harus pikir, kalau saudara mau saya cintai, harus datang. Supaya kita saling mengenal. Harus begitu. Baru kita bisa bonding, bisa kuat. Makanya nih kayak Komsel, kita senang sudah mulai bonding, pada datang. Tapi ada yang nanti datang, nanti enggak. Tolong. Ya, gini, saya ngerti alasan ya, tapi percaya nih, saya ngomong agak pahit. Hidup itu prioritas. Percaya saya enggak? Kalau lagi baru jatuh cinta, itu pacarnya prioritas pertama. Nggak ada alasan diajak sama kakaknya, nonton yuk. Nggak sempet, lain kali aja. Diajak ini, enggak lah, ada bola, seru loh kata teman. Oh nanti aja skip. Kenapa? Karena cinta menggebu-gebu, prioritas. Jadi coba dong jadikan Komsel itu prioritas menurut saya. Jadi dahulukan dulu bonding kita. Sekarang kalau saya mau tanya, siapa selain istri saya, siapa selain OCC family yang akan nanti kita bisa berbagi? Ya. Jadi coba luangkan waktu, ya. Saya kayaknya jahat juga ya, istri saya suka tegur, jangan kasih. Enggak, saya maaf aja, betul memang itu kenyataannya. Bahwa tidak mungkin OCC menjadi strong dan fungsional, menjadi berkat kalau kita tidak coba menjalin hubungan. Nggak cukup hubungan itu cuma seminggu sekali datang. Dr. J, saya nggak kenal banget. Tapi kalau kita udah ketemu jalan bersama, saya baru tahu, oh Dr. J itu cepat larinya misal gitu. Oh dia itu orang yang peduli banget, ya kan? Kayak gitu. Itu kita mesti saling mengenal supaya kita strong, ya. Tolong didukung ya saya ya. Kasihan saya sendiri terus. Oke. Jadi kita sibuk membangun pelayanan namun lupa membangun manusia. Gereja yang bertumbuh dalam jumlah tetapi mengecil dalam hubungan hanyalah kerumunan. Hanya keramaian, bukan satu komunitas. Cuma kebakaran, datang ramai, lihat ramai, terus bubar. Itu OCC family kayak begitu. Cuma tiap Sabtu datang, ntar ada band di sini nyanyi, ada yang khotbah, datang ramai, satu bubar. Sama kan, apa bedanya? Betul.
Nah ini izinkan saya mungkin sedikit berbagi satu pergumulan saya. Sebenarnya Tuhan sudah berikan visi sama saya. Bahwa gereja Tuhan ini seharusnya menjadi sumber pengharapan. Amin. Sumber berkat. Gereja itu kalau saya lihat sudah gagal total. Malah perusahaan asuransi lebih banyak dipercaya. Kenapa saya bayar preminya kecil lagi? Cuma mungkin berapa ratus ribu ada, berapa juta ada. Tapi kalau saya klaim saya sakit, dapat. Amin. Jangan coba-coba ke gereja ya. Ini nyata. Saudara boleh bawa perpuluhan ke gereja 20 juta setiap bulan. Saudara bangkrut. Saudara sakit. Cuma datang didoakan aja semoga lekas sembuh. Mana ada keluar dari kas gereja? Paham? Mungkin kalau hitung-menghitung sudah kasih perpuluhan 1 miliar totalnya. Saya sakit cuma 100 juta. Tuhan tidak peduli. Itu bukan Tuhan kita, saudara. Paham? Kalau kita bilang mau membangun hubungan dan kepedulian, saya rindu satu kali OCC kita punya namanya kas peduli. Itu kita kumpul sukarela. Tetapi kalau ada family yang susah atau ada orang luar datang yang susah, jangan merasa kita ditipu. Kita juga dikasih hikmat sama Tuhan. Tahu ini penipu atau bukan. Tapi jangan karena penipuan melemahkan kita punya kasih. Itu saya lihat tuh ya. Korban dalam hidup ini. Kenapa ya sekarang kok peraturan ketat banget. Dulu gak perlu gini-gini gitu. Sampai mobil aja dibongkar, apa tas dibongkar. Karena memang sudah ada yang berbuat jahat. Jadi semua kena korban. Jadi memang sudah ada banyak penipu di dunia ini. Tetapi banyak orang baik yang memerlukan pertolongan. Jangan karena orang penipu kita menjadi tawar hati. Tidak peduli dan mau menolong. Amin saudara. Ini saya gak tahu kapan bisa terwujud. Saya rindu banget. Biarlah dikenal bahwa di OCC ini siapa yang susah datang akan dibantu. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus. Amin. Jadi bukan tujuannya kita kumpulin perpuluhan. Terus Papua jadi makin kaya. Kok mobilnya tuh ganti ya? Udah berapa? Enggak, makanya saya di sini tidak pungut perpuluhan. Bahkan persembahan kita juga tidak pungut. Semua datang dari Tuhan. Kita hanya coba-coba membantu melalui Bangun Nusantara kepada anak-anak yang susah di dalam biaya sekolah. Nah saya juga rindu kalau kita OCC juga bisa menjadi sumber bantuan bagi siapa saja. Karena saya percaya banget itu yang Tuhan mau. Ya, saya belum punya keberanian untuk mewujudkan. Tapi udah sering suara itu kepada saya. Bahwa gereja itu sudah gagal total. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan sudah dipermalukan. Saudara tahu nggak sudah dipermalukan? Tuhan itu jadi kayaknya Tuhan minta-minta ya. Kayak Tuhan malah Tuhan yang egois ya. Cuma maunya terima-terima tetapi tidak peduli. Ya, ini coba kita renungkan saudara, kita harus merubah supaya ada hubungan yang benar-benar. Oke, hubungan ini udah di summary aja, hubungan surgawi versus duniawi. Di dalam tujuan, kalau hubungan duniawi itu tujuannya untuk senang, manfaat pribadi. Kenapa saya mau berteman sama orang kaya? Karena saya pikir itu ada kepentingan saya, nanti saya dapat rezeki loh. Dapat proyek loh. Jadi biasanya hubungan secara duniawi dibangun karena ada kepentingan pribadi. Itu intinya. Tetapi kalau tujuan surgawi pertumbuhan dengan tujuan ilahi. Jadi ingat cari pasangan hidup itu untuk satu tujuan ilahi. Mau sama-sama memuliakan Tuhan, melayani, bahkan puji syukur kalau tiba di surga. Paham ya? Jadi jangan pikir menikah itu cuma tujuannya oke supaya bisa membangun rumah, jadi tambah kaya, tambah happy gitu. Semua akan hancur. Semua akan menjadi sia-sia. Ya. Lalu dasarnya kalau hubungan dunia itu perasaan. Saya senang nggak sama kamu rasanya? Happy nggak? Terus menguntungkan nggak? Tapi kalau dasarnya di dalam hubungan surgawi adalah karena perjanjian dan panggilan. Kita bersama di OCC bukan berarti saudara pura menyenangkan. Kadang-kadang nyebelin kan gitu kan, suka ngeritik-ngeritik. Atau sini deh. Bukan, tapi yang mempersatukan kita karena kita punya satu tujuan. Betul? Harus satu tujuan, datang untuk memuliakan Tuhan. Baik melalui hidup kita secara pribadi, maupun melalui membagikan berkat di dalam hidup kita dan memuliakan Tuhan. Walaupun mungkin tidak menyenangkan. Walaupun mungkin tidak menguntungkan. Betul? Apa untungnya kalau kita cuma memberi terus, nggak terima kembali?
Kalau dalam bisnis bilang bocengli, nggak ada untungnya itu. Tapi memang karena disatukan oleh satu dasar perjanjian, panggilan, Tuhan bilang hendaklah kita saling mengasihi. Ya toh? Respon saat konflik langsung menarik diri. Kalau kita ada konflik hubungan duniawi, langsung batal kontrak, batal kerjasama, menarik diri. Udah bubar. Tapi kalau hubungan secara surgawi, kita harus pulihkan. Itu akan mengasah kita semakin erat. Jadi tolong di OCC jangan kalau ada yang tersinggung langsung besok nggak datang lagi. Ya, jangan. Saya masih bersyukur kalau tersinggung, tolong WA saya atau istri saya. Saya tersinggung kemarin gini-gini supaya saya bisa benahi. Yang bahaya adalah udah tersinggung diam-diam. Ya kan? Terus tanya, kenapa nggak datang? Enggak, lagi sibuk. Padahal dalam hati, saya nggak seneng sama Tresil nih. Kemarin saya mau ambil bakwan keduluan dia. Ya kan? Jadi ingat ya, kalau hubungan kita ini sifatnya bukan kontrak. Kita sudah dipertemukan, sudah dipersatukan Tuhan. Kenapa saudara terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Itu salahnya. Kalau udah terima kita satu keluarga. Itu bukan lagi sebuah kontrak. Ya, kita harus bertumbuh bersama. Fokus identitas. Apa yang bisa saya dapat dari ini? Nah, jadi kalau masih ada di posisi gitu, yuk kita pelayanan dong sini. Apa untungnya saya? Yuk lari bersama. Buat apa saya nggak perlu. Dan segala macam. Saudara datang ke gereja saya udah ulangi. Mungkin saudara nggak butuh. Saudara orang yang kuat. Tapi saudara pikir saya ini lemah. Saya perlu kekuatan. Dengan datangnya saudara Rudi gini saya bertambah semangat. Betul nggak? Dokter J apalagi datang. Sampai dokter J saya batalkan ke Bandung kalau Papua mau khotbah. Itu menguatkan. Menyemangati. Paham ya? Daripada dibangun di gereja. Khotbah apa tuh? Gini. Itu menjatuhkan. Ya, jadi jangan fokus kepada keuntungan sendiri saja. Bahwa ingat kita perlu menguatkan orang lain. Mungkin kita nggak perlu. Tapi orang lain perlu. Ya. Siapa saya yang sedang dibentuk melalui ini? Jadi ada kerendahan hati bahwa semua itu ada manfaat. Ya. Durasi sampai saya lelah sekuat. Tapi kalau secara surgawi sampai tujuan Tuhan digenapi. Jadi kapan kita? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Kita harus tetap bersama. Jadi di dunia ini kita mencari kecocokan. Tapi di dalam kerajaan Allah, Tuhan memanggil kita untuk hidup selaras dengan tujuannya. Oke. Apa yang membuat hubungan surgawi berbeda? Tujuan di atas preferensi. Jadi dalam hubungan kerajaan, kita hadir bukan karena suka saja, tapi karena ada misi Tuhan yang perlu dijalani bersama. Jadi ini penting. Kalau mencari pasangan hidup bukan hanya suka. Itu bagus, sudah sama-sama suka. Tapi tolong, misinya sama enggak? Visinya sama enggak? Satu mau ke kerajaan surga, satu mau ke kerajaan apa tuh? Ya kan? Jadi nggak nemu. Yang nanti yang ada di dalam pernikahan berantem terus. Kita mau ke gereja melayani, dia ngomong gereja mulu sih. Kita kasih persembahan mulu sih. Kita beras udah kurang nih atau apa dan segala macam. Pokoknya kalau tidak satu visi, hubungan tidak akan nyaman. Percaya saya. Ya. Jadi perjanjian di atas kenyamanan. Kita tetap bertahan di tengah kesulitan dan memilih untuk bertumbuh bersama. Itu yang namanya hubungan betul-betul surgawi. Makanya sebagai suami istri walaupun mengalami kesulitan secara finansial ataupun kita tetap menghadapi bersama. Ya. Duniawi berkata, jika kamu mengecewakanku, aku pergi. Kerajaan berkata, bahkan ketika kamu gagal, aku berjalan bersamamu untuk memulihkannya. Itu penting. Ya, suami juga sama, penting cari istri. Jangan sampai begitu kita kena penyakit, ya amit-amit gitu kan, lumpuh, istrinya udah tinggalin kita. Tapi kalau istri yang setia, aku akan bersamamu. Mudah-mudahan kamu pulih bisa berjalan kembali. Tapi sekalipun tidak, aku tetap bersamamu. Itu nikmatnya kalau kita memiliki hubungan yang surgawi. Pertumbuhan di atas kenyamanan. Teman kerajaan adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Bukan hanya untuk menemani, tapi untuk mendorong kita bertumbuh sesuai dengan panggilan Tuhan. Itu indikatornya.
Kalau saudara semakin bertumbuh berarti hubungan saudara tepat, sehat. Ya, contoh Nathan mengunduh Daud seperti tadi. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir. Penting bahwa hubungan itu ada dibedakan jembatan dengan elevator. Hubungan di dunia ini seperti elevator. Tahu elevator bisa naik, bisa turun. Ya. Jadi saudara naik turun sesuai suasana hati, situasi atau manfaat. Namun hubungan dalam kerajaan adalah jembatan menghubungkan orang ke tujuan. Ini diterjemahkan sama ayat jadi takdir. Tujuan maksudnya menanggung beban dan membutuhkan waktu untuk dibangun. Apakah orang-orang dalam hidup Anda membangun jembatan atau hanya menawarkan elevator? Jadi hidup saya cuma di up, di down, sesuai dengan emosi dan sukanya. Tapi kita satu dengan lain harus menjadi jembatan. Sebagaimana Tuhan Yesus telah menjadi jembatan. Menjembatani kita yang berdosa dengan Allah Bapa. Paham? Jadi kita harus jadi jembatan. Jadi jembatan supaya pasangan kita naik ke the next level. Bukan menjadi turun. Bahkan jatuh dan putus asa. Ini yang harus diperhatikan. Jangan menjadi sebuah elevator. Carilah jembatan-jembatan di dalam hidup Anda. Cari suami, cari istri, cari teman, cari partner, cari siapapun. Cari juga gereja, komunitas yang memang itu menjadi jembatan bagi hidup Anda. Membawa Anda menjadi lebih baik lagi, lebih sempurna di hadapan Tuhan. Ya, ini terakhir lagi, maaf nih saya bukan bohong, ini betul-betul terakhir. Ya. Contoh yang paling bagus kalau saya lihat dari semua yang kita bahas tentang relationship adalah pengalaman Yonatan, anak Raja Saul dengan Daud. Itu Yonatan, contoh seorang sahabat yang bahkan Raja Daud mengakui lebih mengasihinya daripada perempuan. Dia merasa kasihnya lebih luar biasa daripada istri-istrinya. Jadi kalau dicatat di dalam 1 Samuel dibilang, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Itu penting. Saudara tahu waktu dia mengikat ini, dia sudah anak raja. Daud itu masih jadi prajurit. Tapi seorang anak raja mau menjalin hubungan persahabatan dengan seorang prajurit. Tidak memandang tingkat sosial. Kenapa? Karena dia mengasihi dengan tulus. Lalu ini penting. Dalam 1 Samuel 23, janganlah takut, engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Ini luar biasa. Anak raja udah tahu ini Daud, Tuhan berkati untuk bisa jadi raja berikutnya. Dia gak benci. Dia gak halangi. Tapi dia komit kepada kehendak Tuhan. Bahkan Daud pun dia siap menjadi orang kedua. Itu luar biasa. Kalau kita memiliki partner yang surgawi di dalam relationship yang surgawi, hal ini akan terjadi. Bukan yang mana yang paling penting, siapa yang lebih dihargai, siapa yang lebih memiliki kehormatan, tetapi yang penting adalah selalu diri kamu, diri orang lain, diri pasangan kita yang lebih penting. Jadi luar biasa sekali kalau saya lihat baru sekarang saya lebih mengerti nama Yonatan itu luar biasa. Makanya jangan sembarangan pakai juga ya. Ada orang tahu pakai nama Yonatan, kok beda banget ya Yonatan yang itu dengan Yonatan itu. Mungkin yang Yonatan ini ada kehilangan kata C-nya sebelum tan. Yonasetan, ya kan mungkin. Tapi kalau Yonatan itu luar biasa, benar-benar hebat. Dia itu betul hebat ya. Bayangkan, yang satu kehebatannya lagi saudara. Dia udah tahu bapaknya ditolak sama Tuhan. Dia masih setia nemenin bapaknya loh di medan perang. Makanya dia kena mati, celaka. Tapi hebat kesetiaan dia kepada orang tuanya. Jadi prinsipnya adalah dia luar biasa setia kepada Tuhan ya. Jadi semoga ini firman buat kita. Saya tutup, ini yang terakhir. Slide penutup. Oke? Jadi tolong direnungkan. Tanpa relationship, there is no bonding. Tanpa bonding, tidak akan ada trust. Tanpa trust, tidak akan ada cinta. Itu penting. Saudara ingat itu baik-baik. Ya. Kalau mau suami istri saling mencintai, bangun yang namanya relationship.
Ciptakan waktu bersama lebih sering. Itu relationship. Jangan waktu pacaran seminggu atau tiap hari ketemu setelah menikah. Seminggu sekali. Betul? Jadi kalau relationship yang mengendur, maklum kalau cintanya juga mengendur. Jangan salah di mana-mana. Ini satu rahasia buat saya, buat kita semua. Ini kuncinya. Kenapa kok sekarang saya sama Rudy bosen ya, mungkin ya istrinya bilang gitu ya. Ya kan? Atau kenapa saya bosan sama Priscil ya gitu. Karena relationship-nya sudah mulai mengendur. Oke? Mulai besok pacaran lagi dong. Gitu ya. Luangkan waktu bersama dokter. Dia juga sama ibu juga gitu. Jangan pikir sudah umur, udahlah nggak penting lah sibuk cucu anak. Gak bisa. Perlu berdua juga tetap pacaran bermesraan terus. Nah, ya kan? Supaya apa? Tetap ada bonding, tetap ada trust, dan terutama adalah love tetap terpelihara. Ya, jadi relasi surgawi adalah tempat di mana kasih bertumbuh, karakter dibentuk, dan panggilan Tuhan diteguhkan. Jadi membangun relasi yang menuntun kita lebih dekat kepada panggilan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Badai hidup yang silih